Jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, fa ilam taro, mongko kui harus merasa ngiyakini yen Allah itu selalu nyawang dirimu. Allah itu selalu melihat kau. Rasa ning atiku muncul seperti itu, ikulah wajahnya ruh. Paham ya? Terus wajah Allah sing ndi? Ini tinggal lihat sini. Ini di mana-mana dan tidak kemana-mana. Di mana-mana dan tidak kemana. Gus bingung aku ngaji ngetutno sampean. Wis nek bingung ngopi dulu Pak. Ngopi, rokok nyantai mawon ngaji niki gak kena dipaksa Pak. Santai. Napa sing sudah dikasihkan panitia, udah ayo dinikmati. Sejatose kabeh mau sing nyiapne mung Gusti Allah. Panitia gak oleh ngaku-ngaku. Aku sing nyiapno jajane, aku sing nyiapno sound systeme, aku sing nyiapno. He, kuwi nek terus ngaku-ngaku tak pecel awakmu engko. Nek aku ning ati sampean kembali kepada aku urip, bener mon. Pun bener, kedahe ngoten. Tapi sing jero aja diomongno. Aku Gusti Allah sing nata sound system. Wah, wong iku bingung kok akhire. Wis. Nyantai mawon, nyantai. Pun Allah iku wujude di mana-mana dan tidak kemana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wujudku iku ngger ya luwih idek katimbang urat nadi sing ana awakmu. Bayuh. Sing ndi ya? Berhubung banyak umat manusia nolak ajaran sing dunungno ilmu sejatine roh iku wajahe sing mana, maka rumangsa diawasi Allah lu enggak ada di dalam hati. Jangan melihat wujudnya Allah, rumangsa selalu dilihat Allah, enggak ada di dalam hati. Padahal ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril mendo-mendo arek nom gawanteng bertanya, "Ya Muhammad, Mahua al-ihsan." Apa artinya ihsan niku? Iku di depan para sahabat Pak. Malaikat Jibril ku tanya. Tapi Gusti Allah maringi weruh terhadap Kanjeng Nabi kalau itu malaikat Jibril. Seorang pemuda dari perjalanan yang tidak jauh. Tandane cara rambutnya mboten ruwe-ruwe, ngoten lho. Oh gak ada wong iki, tapi gak ada yang kenal. Sahabat timbul pertanyaan siapa dia? Orang ngerti. Kalau orang jauh gak mungkin melihat bajunya, melihat rambutnya itu gak mureh-mureh. Orang dekat ini, tapi kok gak kenal aku. Bapak Ibu, ketika saat malaikat Jibril itu bertanya seperti itu, Kanjeng Nabi jawab, ketika kau menyembah aktivitas apapun, ya, hatimu itu bisa melihat wujudnya Allah karena sing nandangi kabeh yang melakukan semuanya itu hanyalah Allah. Jikalau tidak bisa seperti itu, maka hatimu harus ada rasa iman kalau kau selalu dilihat oleh Allah. Nah, inilah Pak ajaran sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid, dinul haq ya ini. Yang berabad-abad terkesan nggak pernah disampaikan di tengah masyarakat, apalagi secara umum ndak. Sehingga akibatnya kita sebagai umat
tidak masuk ke ihsan. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita tidak ada rasa dalam diri seperti itu. Inilah Pak, akhirnya Allah dawuh inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah faksha. Faksha berbuat keji. Berbuat keji pada Allah, menyekutukan Allah, syirik khafi. Wal mungkar lan ingkar sangka ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Iki nek wis gelem duduk di situ, berhubung ajaran ini tertutup, akhirnya kita umat Islam tidak mengerti bagaimana cara sholat ketika sholat iki hati khusyuk pada Allah. Gak bisa. Padahal Allah sudah ngancam terhadap kita. Lewat Al-Quran memberikan peringatan hafidu ala sholawah. Nah ini kok durung di sumet, cari santai Gus lah kok. Lali. Hafidu ala sholawah wa sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khasyiin. Ayat ini surat Al-Baqarah 238, wajib hukumi wong salat iku ketemu Gusti Allah. Wajib. Sebab hanya bertemu terhadap Allah itu loh salat akan bisa khusyuk, khudur, khasyiin. Nggih, matur suwun. Lah syaratnya bisa khudur, bisa kepanggih dening Allah, ruhaniyah sampean kali kula ini harus mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Bukan jasmani Pak, tapi rohani. Yang ketemu Allah itu rohani, bukan jasmani. Inilah pemahaman di dalam surat Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj inilah tinggalkan, Kanjeng Nabi meninggalkan Masjidil Aqsa perjalanan menuju Sidratul, berarti selain Gusti Allah kudu ditinggalke. Ajaran tauhid itu mengarah ke situ. Lah Rasulullah meninggalkan dunia numpak buruk naik ke sab langit 7 dan di atasnya Sidratul Muntaha Mustawa. Itu maksudnya ketika jenengan kali kula itu mengamalkan petunjuk di dalam dinut tauhid, disitulah jenengan akan mengalami satu kesadaran penuh bahwasanya kita sebetulnya itu tung patung. Ora bisa apa, tidak bisa apa-apa. Akhirnya jenengan gak gampang ngaku. Nyantai, ngopi dulu Pak. Bayuh panas sih. Monggo Pak nggih. Lah saiki jenengan saged rokokan, saged ngopi. Ya cek balan, cek imbang. Ngene iki nek ngaji nang syariat Pak dielokno. Kula mek ngeten tok. Bah gak ngereken raimu. Ngoten tok kula. Allah. Lah gara-gara jenengan kali kula, gara-gara kita waktu sholat ruhaniyah tidak bisa ketemu Allah, balik justru ketemu urusan dunya, iku karena kita menolak ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Nanten lho. Berhubung ini ajarannya sudah digelar secara terang-terangan, bahkan di tengah umum, apalagi zaman medsos ya sudah menyebar mendunia. Tapi sampean ojo enak-enak, jangan enak-enak. Kalau Allah sudah gelar seperti ini secara umum dan transparan, sampean titeni dawuh Allah. Salah satu tondo wa ahlaknahum, aku bakal menghabisi umat ini, itu dikarenakan mereka itu mengingkari ajaranku yang untuk mengesahkan padaku. Salah satu tondo adalah ajaran ini digelar terang-terangan.
Bolak-balik kula ngomong. Titenono omongan iki. Kalau umat manusia masih tetap ingkar hatinya, bahkan menolak, bahkan menghujat dinu tauhid, wallahi wa ahlaknahum, Allah akan menghabisi kita. Boso LP digulung sampean, digulung, dihabisi. Ya tergantung kapan itu terjadi dan bagaimana cara Allah menggulung, menghabiskan, menghancurkan. Gampang. Gusti Allah dodengi lo, in arada syai'an ayyakula lahu kun, wis dadi. Laut amblek oleh Ambero, jadilah tsunami, digulung kita, habis kita. Nung gunung, awakmu kau kan sudah lama tenguk-tenguk di situ, metu wong ger, mbledoso. Nek Gusti Allah yang memerintah, nggak ada makhluk yang bisa menolak. Mbledos, hancur. Bumi ambleso, muten wong-wong iku. Apa muten iki, Pak? Telanen wong-wong akhirnya gempa. Untalan ngono. Sami nduting. Pi kopi leken kopine. Ya. Bayu kopi rasa kopi. Jos matur suwun. Tondo salah sijine ya iki. Ajaran iki nek wis digelar terang-terangan, ojo seneng-seneng sampean, iku salah satu tanda Allah bakal menghancurkan. Dua tandanya, kalau umat ini masih tetap tidak mau hatinya menerima ajaran ini, jadi tandanya seperti ini. Inilah akhir zaman. Sehingga Rasulullah dawuh, sok itu akhir zaman umatku iku pakai pol akeh, bau banyak, tapi seperti buih di lautan. Diterpa angin ke barat, dibawa ombak ke utara, goyang Pak. Kita dihadapkan problematika urusan-urusan dunia. Dalam keluarga kita keterak ekonomi, miskin, bayo bingung awak nih. Daftar caleg entek banyak, habis banyak enggak jadi, akhirnya muda, stres. Lagu ini ono stres nggih, stres, pusing. Ada yang enggak berani keluar. Sebab kalau keluar ditagih utang. Stres. Terombang-ambing. Enggak ada hati ini iman kalau semua itu Allah yang menggerakkan, yang memperjalankan, enggak ada. Akhirnya niku Pak, gelimbungan. Wa anjainahu ma'ahu. Begitu banyaknya umat itu digolong oleh Allah, wa anjainahu, dan kuselamatkan. Hu iku nang sapa? Kalau menurut Quran iki ilmu nahwune hu ing Nabi Nuh, ma'ahu sertane Nuh. Dan kuselamatkanlah orang-orang yang masuk di dalam kapalnya Nabi Nuh. Artinya Pak, hati orang yang diselamatkan oleh Allah adalah hati yang di dalam hatinya sudah masuk di dalam dinul haq atau dinul tauhid. Mboten ngaji tok, tapi dhek ngamalke. Intan suruh, itulah yang dimaksud orang yang menolong agama Allah. Tidak hanya ngaji, mendapatkan ilmu paham dan petunjuknya, jenengan iki wayat tabiuna aksanahu, melaksanakan.
Lah jenengan iki biar ya menjalankan secara paten. Maka di situ ada istilah baiat, Pak. Baiat. Bukan baiat yang dimaksud di thariqah loh, bukan. Baiat di hakikat di ajaran la ilaha illa anta dinut tauhid ini itu menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sejak kecil kita terputus oleh nafsu kita masing-masing. Akhirnya ruh ini selalu lalai kepada Allah, nggak sadar kalau semua itu yang berperan adalah Allah, nggak sadar, nggak ingat. Lagi disambung ke, itu disebut baiat. Setelah itu jenengan jogo sambungan iki jangan pernah putus lagi dengan cara mesti sampai iki diperintahkan di saat waktu apapun hatinya eling lan sadar bahwasanya semua itu yang berperan hanyalah Allah. Nanti ada wirid-wiridane dikiri ada. Dijaga terus. Gini ki yang dimaksud orang yang menolong agama Allah. Dan hanya golongan inilah yang diselamatkan oleh Allah karena dia ada di dalam kapalnya Nabi Nuh. Nyun sewu. Nabi Nuh itu punya anak, Pak. Nasab. Jenenge Kan'an. Iki termasuk anak sing duraka. Anak yang tidak birrul waliden. Anak yang tidak mengikuti bapaknya alias durhaka. Ketika saat semua sudah masuk kapal, banjir itu sudah datang, Kan'an ini ada di atas bukit, Pak. Cara sekarang itu di atas gunung. Nabi Nuh niku ngendika, ya waladi ta'ali, anakku Kan'an rini ona masuk di dalam kapal supaya kamu nanti biar selamat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ini, Pak. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya jangan syariat saja, Anda harus berhakikat. Jangan jasmania saja, sak rohaniyai awakmu, kita itu harus Islami sempurna. Bagaimana jawabannya Kan'an? Ngeten, Pak. Mboten bi. Kula wonten gunung niki slamet, gak mungkin banjire tutuk ndukure gunung. Nyun sewu, Pak. Wong nek wis sugih, pabrike siji, montore siji, bojone siji, pingin sugih maneh mboten? Pasti, Pak. Kita nggak akan puas, Pak. Dengan kehidupan kenikmatan yang bersifatkan duniawiyah itu kita nggak akan pernah puas. Estu. Memang begitu cara nafsu untuk meniupkan di dalam hati kita supaya kita tidak pernah kenyang. Tidak pernah kita itu puas. Nyun sewu. Jujur fakta di lapangan memang seperti itu. Kita yang sudah punya, mohon maaf Pak, rumah, kita yang sudah punya kendaraan, kita sudah punya bisnis, omset kita 1 bulan katakan 100 juta, mesti siapapun kita, manakala tidak mau mendapat menerima ajaran dinul haq, ilmu sejati ini, mohon maaf, gak akan puas, mesti pingin 200 juta, kalau 200 pingin 300, begitu gak ada selesainya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kecuali kalau sudah meninggal ya sudah baru selesai. Istilah bahasane wong Jawa, nek wis dipatok loro baru selesai, habis mati. Ya Allah, pinter Pak nafsu itu. Ngalimo kaya apa kita? Dari sisi ilmu apapun sing ngalim iblis. Innahu lakum aduwwum mubin.
Padahal innahu sak temene iblis nafsu lakum kedua sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Artinya di dalam dada kita itu ada nafsu yang selalu bisiki terhadap kita supaya kita itu nggak akan puas dengan kenikmatan kehidupan dunia. Satu. Nomor dua, supaya kita itu mohon maaf inna nafsa la amratum bisu, selalu berbuat jahat pada Allah, yaitu melalaikan, nggak sadar hati ini kalau semuanya itu Allah yang berperan. Itu cara nafsu. Jadi ilmu ini tidak hanya dikaji saja, Pak. Kalau masih dikaji itu menimbulkan satu kepahaman. Teruskan, Pak. Wayat tabiuna aksanahu, jenengan iki harus mengikuti petunjuk itu di dalam diri kita berbentuk kita harus melakukan kholwat atau uzlah atau meditasi supaya sampai pada kesadaran penuh bahwasanya makhluk iku ra iso apa iki zaman wis wayahe, Pak. Hati itu fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Wis wayahe. Shallu ala Nabi Muhammad. Jikalau kau mau untuk menolong agama Allah, yansurkum, mongko bakal nulung sapa Allah kum ing sira kabeh. Bentuke Allah nulung yang surkum iku ngene, Pak. Ati sampean iku dislametno sangka dene pengriduane hawa nafsu. Iki maksudnya ayat. Yang surkum, Allah bakal nulung menyang ruhaniyahmu, yang ruhaniyah kita suatu saat dan waktu itu diencim. Apa diencim, Pak? Diancam oleh nafsu. Ancaman nafsu adalah yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Ya nanti ancam setiap saat dan waktu oleh nafsu. Nafsu mencari celah bagaimana supaya hati sampai gak sadar kalau sing ngaji kudu duduk raimu son. Ngoten lho niku. Kita diancam supaya aku ngaku-ngaku. Yang sing ngaji ku aku. Makhluk sumber teko aku. Supaya aku iku lali sumber iki sangka Gusti. Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam iku tentang masalah perilaku, Pak. Ngeten. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Bagusnya amaliyah fisik, ngaji contohnya, di mata Allah iku diterima sebagai amalan sing bagus apapun, tergantung nata ijo husnil ahwal, keadaane atine klason iku nang ndi, keadaane atine klason iku akune klason apa akune Allah. Nek akune klason, ya iki su'ul a'mali, elek, Pak. Memang cara dohir koyoke apik, aku maca Quran, apik toh? Mungguh menungso dohir iki, waduh. Aku sholawatan, aku baca kitab, aku wis. Tapi ning atiku, aku makhluk. Iku sing disebut mingkol bin rohibin. Muklason ngaku-ngaku berarti amaliyah ini elek ing ngersani Allah. Ujung-ujungnya pasti muklason kok akan takabur ning ati. Wong liya gak ero, tapi Gusti Allah ngerti. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Apa sing wis tak singitno ning atiku sangka wong liya dari orang lain, Allah pasti tahu. Takabur kula rumangsa luwih apik katimbang panjenengan. Saya lebih baik daripada orang lain. Iki takabur.
Ngene iki apa bedane ambek cak iblis? Sama toh Pak ya? Tak celuk cak mergae dheke luwih dhisik. Sampai Allah dawuh ngene, Pak. Iblis, dalam Gusti. Apa yang menyebabkan terhalang dirimu tidak mau menjalankan perintahku? Wa id qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mengapa kau tidak mau bersujud? Jawabannya sederhana, Pak. Gusti, apik pundi kula ambek Adam. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula sampean dadekno. Saya jenengan jadikan ciptakan dari api sementara Adam dari tanah liat. Api pundi? Logika ngomong mesti api api. Oh, ngono ta. Berarti aba wastakbar wa kana minal kafirin. Atimu ada sebintik rasa takabur. Takabur gumedhe luwih api awakmu katimbang Adam. Sama dengan saya tadi. Nah terus apa bedanya saya dengan cak setan? Cak iblis, podo bos, saya anake setan. Saya Pak, bukan jenengan. Itu akibat karena di dalam diri saya merasa keakuan diri saya makhluk yang melakukan ini, Pak. Allah ya Karim. Hal yang seperti ini membudaya dan mengoyot, mengakar di tengah-tengah hati umat manusia. Makanya Gusti Allah dawuh, innahu lakum aduwwum mubin. Iblis iku mungsuhmu sing nyata, kadang ya rupa awak dhewe iki. Cetha? Paham nggih? Ya itu, Pak. Bapak Ibu, akhirnya ketika saat keadaan rohaniah kita seperti itu, Allah menurunkan ayatnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Wis marenono sifat-sifat yang seperti itu. Sifat yang tidak mencerminkan keluhuran budi luhur. Sisihno. Otomatis kita harus mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di jalur hakikat makrifat. Jalur tauhid ini, Pak. Setelah itu di beat, setelah itu secara resmi jenengan iku nyandang satu amalia. Saya tidak boleh, Pak, memaksa jenengan untuk beat, enggak boleh. Itu atas kesadaran hati kita masing. Tapi saya ingatkan, ngaji gak cukup. Kita harus mengamalkan. Maksud daripada isi dinu tauhid yang sudah Allah pahamkan terhadap kita. Akhirnya ada semacam ritual yang disebut baiat itu. Setelah itu jenengan iki menjaga aktivitas laku secara ruhaniah. Jadi yang dimaksud menjaga daripada agamane Allah dan Allah menolong itu ketika kita sudah mengamalkan dalam rangka untuk sowan bertemu Allah, Allah akan nolong terhadap kita. Tidak mudah kita itu akan terpengaruh dengan gebyare dunya. Model dunya seperti apapun nggak akan pernah bisa mempengaruhi ruhaniah jenengan untuk ngaku-ngaku wek jenengan milik kita, ndak akan. Sebab orang yang sudah hatinya berbudi luhur, sugiya kaya apa ora takabur, alimo kaya apa ora takabur. Api kaya apa di mata manusia karena sebab ngibadahe nggak akan takabur. Yun sewu laksana kapale Nabi Nuh, senajano aire tambah munggah tambah besar, kapale munggah napa tenggelam? Melok munggah. Aire surut melok ikut surut. Tapi Kan'an bagaimana? Tenggelam di dalam lautan air,
Udah matilah Kan'an. Tapi sebelum Kan'an iki mati, dia berbuat zina terhadap seorang perempuan. Akhirnya perempuan itu mengandung, hamil, melahirkan anak namanya Fir'aun. Akhirnya ngomong Fir'aunnya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang lebih mulia. Artinya apa? Ning atine awak dhewe ngaku-ngaku. Ngaku sugih, ngaku ngalim, ngaku kuwasa, ngaku wes. Berarti Fir'aun zaman sekarang seperti itu. Contoh kula wau. Rumangsa aku ngalim otomatis lungguhku ya kudu ndukur terus. Panitia enggak ada lungguh dawa ukur lian. Gak sopan padahal jenengan banyak yang sepuh-sepuh. Kula mboten saged obah, Pak. Sampeyan salah napa panitia? Tapi ngene iki ya wis tatanane Gusti, sing penting piye carane atiku mboten rumangsa apik. Luwih apik katimbang wong liya. Niki sing kudu tak jaga terus. Sami dengan jenengan. Nggih kedah jaga. Otomatis wadkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ketika munculnya srengenge matahari sampai surup, tenggelamnya matahari sampai muncul lagi. Muhammad, jagalah zikirmu padaku. Ilingo terus hatimu menyang aku. Artinya apa, Pak? Kita harus tinggalkan rasa rumangsa keakuan diri kita sebagai makhluk yang bisa lapo-lapo. Banjur netepno sing bisa lapo-lapo mung Gusti pun. Niku tak pun. Khalwat uzlah maksudnya ada di situ. Njaga iku terus. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Muhammad, jagalah taliku iki. Taliku peganglah erat-erat supaya kamu tidak jatuh. Ya zikir itu Pak maksudnya. Jadi yang dimaksud Allah menolong hati sampean gak mudah khawatir, gak mudah ada rasa takut, rasa gelisah sebab hati sampean wis meyakini ngerasa yen sak temene kabeh perkara iku sing agawe mung Gusti Allah. Pun beres wis. Ya urip iku ya ana kene iku. Kita di dunia itu gase ya gor kuwi. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak diperintahkan kau di dunia ini kecuali menyembah pada Allah. Artinya iku mau. Netepno yen kabeh perkara apa wae sing terjadi itu semata-mata yang menterjadikan hanyalah urip ini. Itu. Bon. Lanjut ayate. Wa yutsabbit aqdamakum. Wa yutsabbit lan neguhake nguatake sapa Allah aqdamakum ing pira-pira yang di dalam hati kita disebut kedudukan takwa. Iman jenengan iki akan dikuatkan Allah dengan sendirinya. Kalau sudah jenengan ikut tidak ada yang Anda imani, tidak ada yang jenengan saksikan, hanya kecuali urip ini, terus sampai lakukan itu, maka wasabit Gusti Allah iku netepno, nguatno, wa yusabit lan Gusti Allah iku mang nguatno agamakum dalam hati jenengan tentang iman, sehingga ojo heran tatkala jenengan nek didhawuhi tentang ajaran ilmu sejati atau dino tauhid mak beleng sampai subuh itu lho sik kuat, sampai subuh sik kuat. Tapi coba jenengan ketika diajarno ilmu di luar itu dan itu prosesnya memang
Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu sudah datang di dalam hatimu, maka kebatilan dalam hatimu itu akan sirna. Akan sirna. Sehingga kadang-kadang kan ngeten. Ketika ngaji ku sing sampean rungakno iku bahasa dohir tok. Ora ini isine. Nah, ngoten nggih. Beda Pak, sebaliknya. Mereka ya juga begitu. Ketika dituangkan ilmu ajaran dinu tauhid, keceron. Tutup makomi. Nah, ngoten nggih. Loh, ini pernah terjadi pada diri kita dan itu proses logika. Orang yang beriman itu asalnya ingkar. Dan ketika keingkaran itu terjadi, kita tidak sadar kalau kita itu ingkar. Akhirnya Allah menurunkan ayat bagaimana supaya beriman kita. Akhirnya proses beriman. Sama. Anak kecil itu Pak ya, umur 1 tahun atau 2 tahun, ayo sampean tu'i lilin, sampean obong, sawenang. Dijak pinggir kolam, tuliran banyu, sawenang. Karena dia tidak tahu itu bahaya. Enggak paham kalau itu bahaya. Kita waktu dulu, di dalam surat Ibrahim ayat 3, di situ Allah katakan nafsu itu membikin jenengan urusan kesenangan dunia itu bahaya, dibikin gak bahaya. Wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Tak tuane, tak hidangane roh-roh iki mau manusia supaya kepencot nyenengi kehidupan dunia ini. Padahal di balik itu semuanya ada bahaya. Kita nggak sadar Pak. Akhirnya barang siapa yang sudah terjebur di dalamnya, alal akhirah, pasti lalai pada Allah. Itulah yang disebut hati yang mati. Ketika kita itu terjebur di dalam kesenangan dunia ruhaniyah kita, maka di situ kita akan disebut hati yang lalai. Itulah hati yang mati. Anak kecil tadi yuk biarkan dia bermain dengan air di kolam, kejebur. Dia nggak punya kepikiran kejebur, tambah senang Pak. Mati, api mati. Artinya kita sebetulnya dulu pernah ngalami gak sadar kalau yastakhibunal hayatad dunya itu bahaya. Gak ngerti. Ngerti nih sadarin jenengan ini ketika saat jenengan iki nerimo. Atiku nrimo ajaran ilmu sejati, nrimo ajaran ilmu laku, nrimo ajaran ilmu dinu tauhid. Baru jenengan sadar, iku berarti jenengan sudah masuk di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Merasa, ya Allah aku zalim selama ini. Akhirnya Allah merasa dekat, makanya bahasa tauhid anta. Anta itu kamu berarti di depan. Udah ini diteruskan lewat amaliyah bendaino setiap saat dan waktu, hati koneksi terus nangone urip. Maka masuklah sampai iki ditetapkan Allah di dalam kekasihnya. La ilaha illa ana. Masuk di dalam tauhid ana. Udah kalau ngomong ana, umpama oleh ya, umpama oleh. Iku Allah, 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 Allah kau wabe Allah. Ya iku wong gendeng. Artinya hati kita gila pada Allah. Karena selain Allah sudah tiada. Cara kita sudah ruhaninya sudah tinggalkan dunia. Naik ke Sidratul Muntaha. Sampai kalau kepingin dunia itu gak wujud dalam pandangan sampean, naik ke pesawat. Naik, semakin ke atas semakin kecil, semakin kecil. Tadi bangunan besar, pendopoi besar. Karena kita masih ada di dunia. Coba, naiklah pesawat ke atas. Nanti bangunan ini jadi kecil. Bahkan ketika saat pesawat buruk itu di titik yang sudah ditentukan, yaitu Sidratul Muntaha, maka dunia yang tadinya terasa besar ada, ternyata tidak kelihatan.
Nek gak ndek dhuwit tak kei dhuwit 20.000 tuku geber. Geber iku cancangan nang sampean, cantolno nang buntute pesah. Lho gak bayar. Baru tontok ndonyo lak cawilik. Banjur ngono wis gak ketok. Lho itu lho Sidratul Muntaha. Artine nek ati sampean itu sudah kesadaran penuh setelah jenengan iki melakukan meditasi atau uzlah, maka keakuan diri jenengan tidak ada, makhluk pun tidak ada, yang ada adalah aku Allah. Notok Pak iki wis. Terus bagaimana kita yang tidak mau menolong ajaran agamane Allah mau. Diterusake ning ayat 8. Waladina kafaru, sedangkan utawi wong kabeh sing padha ngingkari ajaran dinu tauhid. Yaiku nek cara Jawa biyen disebut ilmu sejati. Yang ilmu sejati kanggo munculnya budi luhur dulu Pak, karena syariat belum datang. Lah ngono ah. Ajarane para wali biyen disebut ilmu sejati, para rama iku ngajarke ilmu sejati. Wong ilmu syariat dereng tekan. Jenengan mungkin eling iku ilmu kebudan. Lah ngono ta ya. Padahal ilmu sejati jatuh nang ngene pulau Jawa kemawon. Hanya jatuhnya di Pulau Jawa. Sedangkan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran dinul haq, fata'sallahum, maka yun sewu celakalah mereka. Celaka. Sing dimaksud celaka itu ruhaniah sampai ini gak ditolong Allah. Gak diselametke Allah sangka dene pengridune hawa nafsu. Akhirnya kita selalu lalai-lalai. Jangankan kita di luar sholat, dalam sholat pun hati kita lalai pada Allah. Sampai umur 70 tahun, sampai 80 tahun, bahkan hatal yakin, sampai mati ada golongan yang seperti ini Pak. Karena apa? Walladzina kafaru, menolak ajaran dinut tauhid. Wa adalla a'malahum, wa adolalan ditolak. Atau wa adolalan apa ya? Dihapus. Apa a'malahum ing pira-pira amaliyah mereka itu. Artinya Allah iku gak nrimo alias menghapus nilai-nilai ibadah sampeyan kali kula. Ibadah sing bangsa mahdhuf murni, salat, zakat, poso, haji, maca Quran, apa wae, sedekah, iku murni. Yang kedua juga ibadah ghairu mahdhuf sing gak murni. Nyambut gawe rek niat ibadah. Lah ngoten nggih. Kanggo ngingoni anak bojo, mencukupi anak istri. Niat ibadah, lapor niat ibadah. Ternyata dihapus Allah. Nilai-nilai amaliyah itu dihapus. Berarti rati trimo Gusti. Karena apa? Karena hati kita selalu melakukan syirik khafi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian besar di antara banyak manusia Muhammad, mereka mengatakan amantu billah, percaya. Lesan Pak, lesan kita Allahu Akbar. Saya nggak nyalahke tapi ngeritik supaya jenengan gak ono kono terus. Ngoten lho maksud kula. Saya nggak pernah menyalahkan orang sholat secara jasmani, enggak. Malah tak suruh terus silakan. Tapi ojo ngunu tok. Ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Artinya ruhaniah jenengan iki lho nderek ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Biar estu ruhaniah sampean iku mi'raj, bertemu pada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat iku sebetulnya sebagai mi'raj, fasilitas ketemu nih roh menyang Gusti Allah.
Berhubung walladzina kafaru, ngingkari alias menolak ajaran Rasulullah ini, nggih mohon maaf, ayo koreksi diri aja. Kulo ya koreksi kulo, jenengan sampean koreksi jenengan. Waktu awak dewi sholat secara syariat, mengapa hati ruhaniah kita itu kok yo eling sak liyane Gusti? Sampai kapan? Kita umur yang 30 seperti itu. Tanya orang yang 60, apakah juga seperti itu? Jikalau walladzina kafaru, kita menolak ajaran dinut tauhid, mesti seperti itu. Sing duwe bojo nyar eling bojone. Sing duwe sepeda motor nyar eling sepeda montore. Yang punya mobil baru eling mobil barunya. Biasa. Seperti itu. Mengapa? Pertanyaan saya, sampai kapan kita? Padahal satu sisi Allah berkata, kembalilah lekas hatimu padaku. Setelah kau berpuluh tahun tinggalkan aku, kata Allah. Melalaikan aku. Kau mengikuti, berjalan di atas jalan nafsumu sendiri. Sekarang ikuti aku, kembalilah. Sebelum datangnya kematianmu. Sebab jikalau kau tidak lekas kembali padaku, detik kematianmu datang, sumalatun sorun, tidak akan pernah aku tolong. Na'udzubillah, Pak. Makanya mengapa di dalam Islam itu ada istilah dua. Su'ul khotimah dan husnul, yaitu jawabannya. Su' elek khotimah akhirnya. Masuklah kita ruhaniyah di dalam apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita akan masuk di dalam satu alam yang gelap gulita dan penuh dengan penyiksaan. Oleh sebab itu sebelum datangnya hari itu, sisa umur kita Bapak Ibu, monggo. Kulo koreksi diri, jenengan ya juga koreksi diri. Yang jelas kita tidak boleh mengoreksi orang lain. Kita harus sibuk mengoreksi diri kita masing-masing. Sebab ini lakum nadhirum mubin. Pas dapuk kulo niki dikengken untuk jejerno dinu tauhid, ya tak jejerno. Urusan saya dicaci maki, dibenci, bukan urusan saya. Urusan jenengan nerima atau tidak, itu bukan urusan saya. Dan saya tidak boleh memaksa terhadap umat untuk mengikuti ajaran ini. Enggak, itu bukan hak saya Pak Bu. Sebab semuanya itu hak asasi. Bapak Ibu hadirin, itulah akibat orang yang mengingkari, ora gelem nerimo ajaran Kanjeng Nabi, otomatis kita tidak akan pernah bisa dikategorikan oleh Allah sebagai penolong agamanya enggak bisa. Karena kita selalu setiap saat dan waktu bahkan melanggar aturan agamane rohaniyah kita. Melanggar, enggak boleh syirik, yusik tetap syirik. Sebetulnya inti di dalam ajaran dinut tauhid cuma satu Pak. Pun kalau tulis cek ini lego. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul siapapun. Kursi tok gindil. Nih tulis gini. Ani budullaha wajtanibut taghut. Cari di surat apa? Mbak Google. Ani budullaha wajtanibut taghut surat apa? Muncul langsung. Belang. Masih jenengan Kak Hafid, Kak Hafidah, buka Google langsung muncul. Arahkanlah ruhaniyahmu pada Allah. Imano yen kabeh
Yang semua apa yang terjadi itu hanya Allah. Hanya urip sing duweni peran. Wajtanibut tauhid, lan jauhkanlah hatimu dari makhluk. Madepo, menghadapkanlah hatimu itu terhadap Khalik. Islam Allah, Nasrani Allah, Hindu Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta. Yaiku iki lho sing tak maksud. Wastanibut tauhid, tinggalkanlah hatimu terhadap selain ini, yaitu yang dimaksud tauhid adalah makhluk. Kalau sudah ada di sini, Pak, otomatis dalam pandangan basiroh hati jenengan ini, makhluk itu enggak wujud. Makhluk itu tidak ada. Makhluk itu tidak nyata. Dalam pandangan hati sampean kalau sudah di sini, sing nyata, yang wujud hanyalah Allah. La maujudan illallah. Wis pawe nak Pak nek wis ati ana kene la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya ini hanya ini ajaran Rasulullah itu, siapapun rasul itu di situ. Negesno, meluruskan penyembahan ruhaniyah kepada Tuhannya. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya ini. Sampai di dalam surah Al-Anbiya 25 Allah bersabda, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku sebelummu kecuali dia harus mengemban ajaran yang inti ini. Ajaran ingkang pundi ya Gusti? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali aku. Fa'budun, oleh sebab itu menyembahlah kau sekalian terhadapku. Ada di situ. Aku berarti Allah maksudnya aku. Lagi lho. Cara inti daripada wahyu yang ada di dalam Al-Quran 30 juz ya ini. Intinya ada di situ. Jadi semua rasul itu membawa ini. Kalau syariate dewe-dewe, Pak. Syariate Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ya ora padha, tidak sama. Nabi Ibrahim bahkan sampai ndukur gak padha. Saiki contoh syariate Nabi Adam, orang nikah ambek dulure dhewe. Tapi tidak boleh bareng sak lahiran. Sak kandung tapi tidak sak lahiran. Ibu Hawa iku, Pak, nek lahiran iku mesti kembar. Lanang wedok, laki perempuan. Lahir maneh untuk 2 tahun berikutnya lanang wedok. Gak tahu lanang-lanang, wedok-wedok gak pernah. Lanang wedok sak kembar, lanang wedok sak kembar. Makanya mengapa Qabil dan Habil itu kok gelut? Sing Qabil sing berjalan di atas nafsu, sing Habil berjalan di atas jalan Allah. Karena apa? Dulure Qabil itu engko wayu, Pak. Lah Qabil nyun sewu yo ganteng. Lah dulure Habil elek. Qabil syariate Nabi Adam iku kudu ngrabi, nyun sewu, Qabil kudu ngrabi dulur sak kembarane Habil. Iku aturan syariatnya. Gak gelem, Pak. Mergae gak supiro ayu. Lah Habil oleh karena dia itu mengikuti ajaran Nabi Adam, anikbutullaha wajtanibut tauhid ini, ngalah, Pak. Sampai dipateni ya ngalah, gak bales. Ya wis ben. Lah gara-gara apa? Gara-gara Qabil iku oleh dulure Habil. Lah Qabil mintanya dapat saudara kembarnya, gak boleh syariatnya. Lah sekarang beda, Pak. Syariat Kanjeng Nabi beda, Nabi Muhammad. Nikah laki-laki pada perempuan, mana perempuan yang membatalkan wudhu? Boleh kau nikahi.
Kalau enggak membatalkan wudhu, enggak boleh. Itu pelanggarannya. Barometernya ada di situ. Bedo. Wis. Syariat silakan bedo-bedo monggo. Ning hakikat mesti gak beda. Apa jenis gak beda? Hakikat kabeh umat iku madhepe nang Gusti Allah Sang Hyang Widi. Perane lho sito iki ya urip kuwi tok. Makanya disebut Rob dalam bahasa Quran Tuhan. Iki umum. Wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Lho iki. Tuhan kan umum, Pak nggih. Nek khusus umat Islam Allah. Nek Nasrani Allah. Wis macam-macam jenenge dhewe-dhewe, tapi pelakunya itu tunggal. Basa Jawa ya kuwi sing disebut urip kang sejati. Nek cara Quran laisa kamislihi sayun, sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau serupakan dengan apapun. Umpama oleh tak doding. Cetha nggih? Oke. Kantun sekarang, tinggal sekarang bagaimana kita terus koneksi dengan ini. Iman hanya dengan ini. Jangan selain ini. Tinggal itu. Berarti prosesi beato. Kok beato? Prosesi jenengan dikukuhno taline roh. Kemudian jenengan ritual secara ruhaniat tiap saat dan waktu. Gus umpama kadek beat piye? Ya ora apa-apa. Jenengan wis paham bagaimana cara untuk jenengan menyambungkan diri pada Allah koneksi, monggo ora apa-apa. Berarti beat gak wajib toh Gus? Ora. Terserah jenengan. Sebab beat nyambung, sejatine sing nyambung ya Gusti sampean dewi. Duduk seongkok mukhlason bukan. Allah sendiri. Lewat apa? Hakikati syahadat. Bersaksi melihat ruhaniah sampean meripati ati menyang sapa ilallah urip. Sebab disebut wong bersaksi yang benar harus tahu siapa yang disaksikan. Bukan katanya. Nyatakno sendiri. Ya urip iku sing ana jenengan, sing kudu jenengan sekseni. Ingat, Gusti Allah memberikan mata fisik dohir jasmani ainul basyariyah untuk bersaksi melihat makhluk. Yang kedua, Allah memberikan ainul basyirah, matanya ruh, mata hati, hanya bersaksi mestinya melihat hanya pada hidup. Tapi terbalik sekarang. Meripati hati digawe nyawang sakliyane Allah, akhirnya hati ini beriman pada selain Allah. Sapa cak sing yang nyolong manggaku? Si A. Makhluk tuh Pak. Akhirnya iman si A. Makhluk yang nyolong. Jenengan mesti mangkel badan. Mangkel. Kalau sampean belum nyawang Allah bisa ketemu Allah di situ mesti hati kita akan dongkol terhadap si A. Tapi kalau hati jenengan sudah bisa mandeng iman menyang Allah, mosok sih Gusti Allah nyolong? Halo? Apa mungkin Gusti Allah nyolong wong mangga iku sing nukulno ya Allah? Sing buahno ya Allah, sing matengno ya Allah? Berarti kabeh weke Gusti, berarti gak mungkin Gusti Allah sampean tuduh nyolong. Krana iku barange Gusti Allah sendiri. Kita japak sebagai makhluk sing ngaku-ngaku weke Gusti Allah, kita aku. Berarti sebetulnya hakikate nyolong itu awak dhewe. Lah ngoten nggih? Bentuke ngaku-ngaku. Aku wujud, aku kuat, aku urip. Aku kudrat iradah sifat ma'ani, kudrat iradat ilmu khayat sama basor kalam dirampas oleh muklason. Berarti sejati di muklason iku pencuri. Nomor pira pencuri? Berapa Pak pencuri Pak? 78 08.
Berarti si A mencuri mangga. Kalau Gusti Allah ngambil, wong iku barangnya Allah dewi ya. Oh berarti wong-wong termasuk mukhlason gak pernah menjadi tukang parkir. Tukang parkir gak merasa memiliki Pak, tapi membawa amanah menjaga. Suatu saat diambil yang punya mobil, tukang parkir gak menghalang-halangi, mesti dikasihkan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas, wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu dengan ikhlas, ridho dan diridani. Plong. Kalau memang begitu, fadkhuli, saya masukkan kau di dalam golongan hambaku, hamba yang kumasukkan surga. Artinya hati sampean ditolong, gak gampang kena gebyare dunya. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya berarti agama yang dimaksud Islam itu agama sing digawa ruhaniyah, yaitu dinut tauhid. Wis, inilah yang harus panjenengan jaga. Caranya menjaga berarti jenengan harus mengamalkan, mempraktekkan. Lah niki sampai praktekno di tengah waktu sholat secara syariat monggo, atau dilakukan di luar aktivitas sholat secara syariat monggo. Besak kerso panjenengan. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah barang siapa yang menjaga agama Tuhannya, dia akan dijaga, ditolong oleh Tuhannya. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, nyuwun penjelasan napa ingkang kasebat wahdatul wujud juga termasuk wahdatul suhud, lan napa penjelasani perbedaanipun. Pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahdatul wujud itu prosesnya dari ahadiyah ke ahad. Wahdah itu adalah keesaan, menunggalkan wujud perkara sing maujud. Artinya apa Pak? Makhluk niki kan wujudnya kawadah. Enggak ada manusia itu A sampai Z yang jumlahnya katakanlah miliaran yang persis, enggak ada. Sekarang makhluk selain manusia, hewan. Selain hewan, tumbuh-tumbuhan apapun. Artinya wahdah, ringkesen itu. Makhluk ini jadikan satu. Tandanya apa kalau sudah menjadikan satu? Makhluk siapapun di dunia enggak ada yang sama. Dari sisi wujudnya enggak ada yang sama. Yang lahir kemarin dengan lahir sekarang nggak sama, walaupun itu disebut dulur kembar ada Pak ya, dulur kembar tetap ada yang ketidaksamaannya, nggak persis. Bapak Ibu,
Bagaimana caranya kita mengahadiyahkan sehingga dikatakan wahdatul wujud? Sampai hilangkan wujud-wujud makhluk yang bawahnya itu di pandangan basiroh hati sampean. Hilangkan. Otomatis jenengan itu nanti akan melihat, menyatakan dan bersaksi mana sebetulnya yang wujud. Dijawab adalah hidup. Ya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ala innahu bikulli syai'in muhit, yang ada di dalam dan di luar diri makhluk siapapun itu Allah. Ketoke akeh tapi syuhudul wahdah fil kasroh. Wis suhudno dalam satu di dalam banyak itu. Berarti tunggal no Allah itu yang kelihatan banyak. Urip iki, urip iko, urip sing ono A sampai Z. Otomatis sampai hapus nama A sampai Z itu sampai hapus. Kalau sudah menghapus nama A sampai Z, maka tinggallah jenengan iki wahdatul wujud ada di situ. Ini sing digeger sing gak paham. Geger Pak, akhirnya ngomong no, iku sesat. Ajaran wahdatul wujud. Lah ngoten nggih. Wis sabaro. Dihabakno wong gak paham kate lapo. Sing penting jenengan paham, ya udah. Ternyata yang dimasuk wahdatul wujud, proses ahadiyah ke ahad, artinya wujud yang kita anggap terko wujud tadi yaiku makhluk. Sisihno, seret tinggal hidup. Nek hidup berarti ahad. Sekarang wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud iku berarti jenengan ini sudah sampai di makom musyahadah. Yang melihat dan yang dilihat satu pelaku. Sudah tidak ada bedanya la farqa baini wa bainaka. Sudah tidak ada bedanya aku dan engkau. Karena aku dan engkau itu sudah fana. Bahasa aku sudah nggak ada, bahasa engkau, anta sudah nggak ada. Terus bahasa apa? Nggak bisa berbahasa. Ayo ngomong apa? Sama narani apa? Kita arani udara nggak boleh, kita sebut oksigen juga nggak boleh. Bagaimana kita bisa mengarani? Lawang kita makhluk nggak ada. Bagaimana perkara yang tidak ada bisa menyebut yang ada. Berarti wahdatus syuhud adalah yang menyebut adalah yang disebut. Ya udah, yang melihat itu adalah yang dilihat. Basa ilmu sejati dulu Pak. Waktu kula meditasi ketemu wajah kula dhewe. Iku bahasa isyarah, bahasa ayat, artinya sesuk dikatakan wis ketemu Allah nger awakmu, sing ndelok Allah iku Allah sendiri. Iku ayat. Kuwi ngilo nang ngene kaca. Ketok sapa? Raimu apa bedes? Nek ketok bedes berarti sifatku iku sifat bedes, ulaika kal an'am balhum adhal. Karena ruhannya disetir oleh hawa nafsu. Mereka itu seperti hewan. Bahkan lebih rusak daripada hewan. Sak kejem-kejeme nyun sewu Pak. Sapi mangane gur suket lan sak pituruti. Lawak dhewe aspal dijeglak. Nggih? Bangunan dijeglak. Ya niku maksude balhum adol iku. Tapi ketika saat saya ngocok ketok wajahku dewe, iku maksudnya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Karena yang melihat yang wujud, ya yang wujud. Bagaimana mungkin kita nggak wujud makhluk bisa melihat sing wujud? Mohal. Oh, tambah bingung aku ngaji ya men. Nyun sewu Pak, orang belajar matematika, iku pertama bingung. Belajar bahasa Inggris, kaitan bingung Pak.
Tapi coba engkau wis nyandak. Oh seneng. Makanya ilmu tauhid iki ilmu bingung. Wis rapopo, manut mau nang Allah. Mungkin lak dibuka dhewe sampean. Dibuka dhewe. Walaupun pertama sampean iki tasik bingung, gak paham. Suatu saat Allah sampun dawuh, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji, barang siapa yang hatinya ingin betul-betul bertemu aku, ilmunya bingung, tak gawe gak bingung nanti. Ing mungguh panjenengan. Yang lama gak ketemu, mesti nanti aku berjanji akan ketemu dalam waktu yang sudah aku janjikan. Lah, sing penting ilmu, ngaji, amal, laku, istiqomah terus terus. Ini kemauan. Proses kita ada di mana? Kita nikmati aja Pak. Jangan bingung. Jangan repot-repot. Walaupun kita masih bingung, nggak apa-apa. Nikmati kebingungan.